kita melaksanakan kuliah secara daring ya. Apa kabar ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu lihat di sini juga wajahnya segar-segar, sehat-sehat. Baik, hari ini kita masuk pada mata kuliah Pancasila. Seperti biasa, kita melaksanakan perkuliahan ini secara daring karena memang minggu lalu kita sudah tatap muka ya. Jadi hari ini kita mengadakan kuliah daring. Nah, sebelum kita mulai dulu perkuliahan kita, minggu lalu kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai paradigma. Nah, hari ini kita akan membahas tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Bu, kenapa di dalam topik Pancasila itu ada pembahasan tentang demokrasi? Karena di dalam negara kita yang berlandaskan Pancasila ini ada yang namanya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah contohnya bermusyawarah. Oke, Ibu akan share screen ya. Ini kelihatan layarnya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini adalah materi kita hari ini dan Ibu harap kita sama-sama menyimak dengan baik karena nanti di akhir akan ada kuis yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Nah, demokrasi dalam perspektif Islam. Ketika kita mendengar kata demokrasi, pasti yang kita ingat pertama kali itu adalah perilaku musyawarah. Perilaku musyawarah berarti ketika kita dengar demokrasi itu adalah pesta rakyat. Pesta rakyat yang dimana kita ketahui itu adalah pemilihan umum secara serentak, baik eksekutif maupun yudikatif. Nah, ketika demokrasi ini dipandang dari sudut perspektif Islam, bagaimana ceritanya gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini Ibu sudah sediakan di Google Classroom. Kalian bisa di situ mengisi absensi terlebih dahulu. Nanti sampai di akhir pertemuan juga nggak apa-apa diisi absennya. Yang penting jangan lupa diisi. Oke. Mata kuliahnya Pancasila, Pemikiran Politik Islam. Nanti di situ ada link absensi mata kuliah Pancasila, materi ke-7 ya, demokrasi dalam Islam. Karena kita hari ini adalah pertemuan ke-7. Nah, tujuan pembelajaran di sini siswa agar dapat menganalisis bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam Islam, ya, dalam konteks politik kontemporer juga. Oke, sebelum kita bahas selanjutnya di sini ada ice break ya. Ada pertanyaan di sini kuis ciri-ciri negara demokrasi. Kira-kira siapa yang ingin menjawab pertanyaannya? Ayo, siapa kira-kira? Di open mic aja. Silakan. Ya, silakan Eka. Ciri-ciri negara demokrasi kecuali apa Eka? Jawabannya D, Bu. D. Oke, kita lihat ya benar atau tidak. Laksanakan pemilu? Iya, Bu. Oke, kita coba. Sorry. E. Oh, sorry, ada kesalahan teknis. Oh, ternyata jawabannya salah ya, Kak. Oke, mungkin ada yang mau coba lagi? Aldi, Aidil. Jawabannya? E. Coba ya. Sorry. Maaf ya. Masih salah, Aidil. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Jawab. Oke. Bu.
Abu A. Silakan. Afriza. Abu AA. Oke, kita lihat ya. Benar, Afriza benar ya. Jadi ciri-ciri dari negara demokrasi. Ingat ya, kata kuncinya itu kecuali di sini. Jangan terkecoh. Kalau kita jawab tadi supremasi hukum, melaksanakan pemilu, kebebasan berpendapat, perlindungan HAM, itu merupakan ciri-ciri dari negara demokrasi. Tapi kalau katanya intoleransi, ingat, intoleransi bukan toleransi ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nah ya. Oke, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Jadi dalam memahami konsep demokrasi melalui kacamata Islam, seringkali kita menganggap bahwa demokrasi ini adalah sebuah prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, dan prinsip kebebasan, serta tanggung jawab seorang pemimpin. Ya, sini ada juga prinsip kedaulatan rakyat, kesejahteraan sosial, ya kan. Nah, semua prinsip yang ada di sini ini merupakan perilaku demokrasi dalam Islam. Kalau perilaku demokrasi yang umum universal itu mungkin bisa kita pandang melalui keadilan bisa, terus kejujuran bisa. Tapi kalau dalam kacamata perspektif Islam, demokrasinya itu seperti ini. Ada prinsip-prinsip musyawarah, kesetaraan, kebebasan, tanggung jawab pemimpin, kedaulatan rakyat, kesejahteraan sosial, serta tanggung jawab. Ya, oke. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa kalian kutip berkenaan tentang materi kita hari ini. Dan nanti bisa Ibu share PPT-nya, kalian bisa baca-baca ulang buku-buku referensi yang bisa kalian baca juga. Nah, di dalam demokrasi dalam perspektif Islam dapat dilihat melalui prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Jadi jauh sebelum kita mengadopsi demokrasi dari Barat, ya, ternyata Islam itu sudah jauh mengajarkan kita perilaku demokrasi. Bahkan di dalam Al-Quran pun ada ayat yang mencantumkan tentang demokrasi. Jadi jauh sebelum kita mengambil nilai-nilai demokrasi dari Barat, Islam sudah mengajarkan kita tentang demokrasi. Apa Bu? Yang pertama adalah kebebasan berpendapat, musyawarah, keadilan. Ya, itulah yang dicantumkan di dalam ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Islam itu sebenarnya sudah menjunjung nilai-nilai demokrasi jauh sebelum kita mengadopsi dari Barat. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, ini ada beberapa poin yang dapat dihubungkan dengan demokrasi dalam perspektif Islam. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan sebuah video yang bisa kita saksikan bersama tentang poin-poin yang dapat dihubungkan dengan demokrasi dalam perspektif Islam. Simak videonya ya. Halo, di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Untuk melihat penjelasannya, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema yang ketujuh, yaitu tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Ada beberapa poin yang akan kita bahas mengenai demokrasi dalam perspektif Islam, yaitu prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kesetaraan, prinsip kebebasan, prinsip tanggung jawab, serta tantangan dalam implementasi demokrasi perspektif Islam. Demokrasi dalam perspektif Islam dapat dilihat melalui prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam yang mencakup kebebasan berpendapat, musyawarah keadilan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Meskipun tidak ada sistem demokrasi dalam bentuk yang sama dengan yang kita kenal di dunia modern, namun banyak aspek dari prinsip-prinsip Islam yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dihubungkan dengan demokrasi perspektif Islam. Yang pertama yaitu prinsip musyawarah atau syura. Islam mendorong keputusan yang diambil melalui musyawarah atau konsultasi antar anggota masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini, salah satu nilai fundamental dalam Islam adalah keadilan. Dalam demokrasi Islam, setiap individu diperlakukan dengan adil tanpa membedakan status sosial, etnis, atau gender. Prinsip ini tercermin dalam surah An-Nisa ayat 58. Prinsip yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat. Prinsip ini memberi kebebasan bagi setiap individu untuk mengungkapkan pendapat, selama itu dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tidak merusak persatuan umat. Prinsip ini juga tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Prinsip yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Islam mendorong umat untuk aktif dalam urusan masyarakat, baik dalam hal kepemimpinan maupun dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan umat. Prinsip ini juga tercermin dalam surah At-Taubah ayat 71. Prinsip yang kelima yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam perspektif Islam, pemimpin bukanlah penguasa yang absolut, yang bebas bertindak sesuka hati, tetapi sebagai pelayan bagi rakyat. Prinsip ini juga tercermin dalam surah Al-Imran ayat 159. Prinsip yang keenam yaitu hak dan kebebasan individu. Islam menegaskan pentingnya menjaga hak asasi manusia, termasuk kebebasan individu untuk hidup layak dan bebas dari penindasan, tidak adanya diskriminasi. Prinsip ini juga tercermin dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Prinsip yang ketujuh yaitu pemisahan kekuasaan. Prinsip ini merupakan prinsip yang terakhir dalam perspektif Islam. Meskipun tidak ada sistem demokrasi dalam bentuk yang sama, Islam memberikan kebatasan terhadap kekuasaan pemimpin dan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam sistem pemerintahan, tidak ada yang namanya sistem yang paling tertinggi, tetapi yaitu sistem check and balance. Kekuasaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syura dan keadilan. Hal ini bisa dibandingkan dengan konsep check and balance dalam demokrasi modern. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi teman-teman sudah sama-sama kita saksikan videonya. Dari video yang saya sampaikan tadi sudah jelas ya, ada beberapa poin-poin yang bisa kita lihat. Ada juga ayat-ayat yang mencantumkan tentang musyawarah keadilan. Tetapi tetap ada yang namanya controlling. Siapa yang mengontrolling kita? Sosial itu sendiri. Ini kesimpulan. Jadi menyeimbangkan demokrasi dan nilai-nilai Islam itu penting ya. Yang pertama kita harus memahami konsepnya, menyelaraskan antara konsep demokrasi secara universal dan secara Islam. Lalu di dalam penerapannya juga kita harus bijak, mengimplementasikannya kita harus bijak, jangan sampai kita tergerus dengan kemajuan sehingga kita meninggalkan yang namanya nilai-nilai tradisionalis yang bisa membuat perubahan budaya. Dan Islam itu, ingat, Islam itu universal ya. Jadi jangan sulit gitu untuk mengetahui ataupun menafsirkan
sampai kita ke project presentation. Kita ada berapa di sini? Ada berapa orang mahasiswanya? Pak Kosma? Ada 25 orang, Bu. Oke. Jadi kita ada 25 orang. Project presentation ini kita lakukan untuk ditampilkan minggu depan. Ada 25 orang, bentuk kelompok beranggotakan 5 orang, lakukan pencarian artikel yang membahas tentang pelanggaran demokrasi di Indonesia. Nanti outputnya adalah critical analysis terhadap kasus tersebut. Jadi satu kelompok 5 orang, kita ada 25, berarti pas ya ada 4 kelompok, berarti ada 4 artikel dan produknya nanti adalah 4 kritik analisis terhadap kasus. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Tidak, Bu. Ya, oke, paham ya. Kalau bentuk kasusnya itu bebas, mau di dalam negeri ataupun di luar negeri itu bebas, tapi ingat, kita kan demokrasi di Indonesia ya. Pastinya itu pelanggaran demokrasi yang ada di Indonesia aja dulu, gitu, dalam scope kita. Oke, quiz time. Akhirnya kita sampai di quiz. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian demokrasi, terus ada beberapa prinsip demokrasi secara perspektif Islam, lalu ada juga beberapa poin ya yang dapat dihubungkan dengan demokrasi dalam perspektif Islam. Lalu ada juga contoh-contohnya yang kita bahas dalam penerapan demokrasi, ya kan? Lalu ada juga hak dan kewajiban warga negara dalam Islam. Nah, ini waktunya kuis. Silahkan ambil smartphone-nya ataupun alat scan barcode-nya di tempat kalian masing-masing. Silahkan scan barcode-nya. Nanti ada kuis di dalamnya. Bagi siapa yang sudah selesai, boleh konfirmasi. Dan hasil jawaban teman-teman langsung ada keluar nilainya. Jadi bisa dilihat, oh ternyata dalam pemahamannya aku dapat nilai sekian. Gitu. Silakan teman-teman. Ibu kasih waktu 5 menit. Soalnya nggak susah kok, gampang sekali. Bisa di scan barcode-nya, terbuka filenya? Bisa, Bu. Oke. Nanti yang dapat nilai 100 minggu depan kita kan kuliah tatap muka, Ibu kasih hadiah yang dapat nilai 100. Tapi jangan berpikir hadiahnya yang gimana-gimana ya. Jadi kerjakan tugasnya dengan baik. Sudah, Torino? Sudah, Bu. Berapa nilainya Torino? 80, Bu. Oke, sudah ya. Itu sudah cukup bagus ya. 80 itu berarti dia benarnya salah satu ya. Ya, benar salah satu. Luar biasa. Yang lain? Sudah, Bu. Eka berapa? Sama, Bu, 80. Salah satu. Wah, luar biasa. Di mana itu salahnya kira-kira? Di poin nomor berapa? Di poin nomor 1. Oke, nanti akan Ibu kasih tahu tuh kenapa banyak terjebak di nomor 1. Silakan yang lain, Aidil, Nadia, Afrija, sudah selesai? Rata-rata nilainya berapa nih?
rata-rata ini salah satu ya. Baik. 100 Bu. Terkait dengan ada yang 100, Elsa 100, Masya Allah, kita kasih applause dulu ya. Buat Elsa. Ada juga yang 100, Syarif juga 100, luar biasa ini. Luar biasa. Oke, ditunggu ya hadiahnya minggu depan kita tetap muka di kampus. Terima kasih aplausnya. Nah, jadi kenapa ya rata-rata itu soal nomor 1 yang salah itu? Karena memang di situ ada sebuah soal ataupun pertanyaan yang membutuhkan kita itu kritis dalam berpikir. Soalnya di situ kan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas apa? Ibu di situ mencantumkan musyawarah dan mufakat yang A, yang B itu adalah bubar dan jurdil. Itu kan sesuatu hal yang baik ya, positif ya. Tapi ingat, pada dasarnya asas pemilu itu dilaksanakan itu dengan musyawarah dan mufakat. Gitu. Sehingga di dalam proses musyawarah dan mufakat itu kita harus berperilaku jujur dan adil. Di situ kekeliruannya. Paham ya? Kan topik kita hari ini adalah musyawarah. Jadi dalam menjawab soal kita juga harus menggunakan kritik analisis. Ya, oke, nggak apa-apa. Salah satu. Jadi kesalahan itu bisa membuat kita jauh lebih baik ya. Mungkin sampai di sini. Silahkan bagi teman-teman ada seorang mungkin yang bisa merangkum kegiatan kita hari ini. Nggak usah yang terlalu bahasanya tidak usah terlalu panjang, singkat, cepat, padat. Silahkan yang mau memberikan kesimpulan dengan pertemuan kita hari ini. Silahkan. Siapa? Gak apa-apa, dengan bahasa sendiri aja. Gak usah takut, gak ada yang salah. Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke lah, saya tunjuk ya. Saya tunjuk di sini. Aidil udah tunduk-tunduk aja dia. Silakan Aidil. Aduh, ketua kita ini Aidil ya. Silakan Aidil sampaikan apa kesimpulan yang bisa Aidil sampaikan ke kita semua dengan Bu, ini Bu. Nih Bu. Oke, silakan Aidil, sampaikan paparan Aidil. Jadi izin Bu, saya ingin menyimpulkan di bagian prinsip-prinsip syurah atau musyawarah dalam Islam. Jadi yang saya pahami dengan materi kita tadi yang sudah dijelaskan Ibu dan ditambahkan oleh teman-teman saya, yang pertama adalah keterlibatan rakyat, yang mana keterlibatan rakyat itu adalah dalam slide tersebut mengikut sertakan rakyat dalam mengambil keputusan penting melalui mekanisme syura, yaitu hasilnya seperti dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat, yang mana ketika musyawarah penting namanya melibatkan rakyat, karena ketika musyawarah tidak melibatkan rakyat itu berarti namanya bukan musyawarah, karena musyawarah poin pentingnya adalah melibatkan rakyat yang ada di kelompok tersebut. Baru selanjutnya kepemimpinan yang amanah. Pemimpin diberikan amanah untuk menjalankan kepemimpinan dengan adil dan bertanggung jawab. Nah, jadi ketika musyawarah terjadi, baru terpilihlah, contohnya ini musyawarah dalam memilih pemimpin. Terpilihlah pemimpin, dan pemimpin itu harus yang amanah, yaitu pemimpin yang bisa menempati, contohnya salah satu visi misinya mereka harus menepati hal-hal tersebut. Karena pemimpin itu dalam Islam harus amanah, yaitu menepati janjinya, mengemban amanahnya, karena pemimpin itu bukan enak 5 tahun, tapi sulit
atau beban selama 5 tahun yang akan dia pegang. Iya. Jadi selanjutnya adalah keputusan kolektif, yaitu keputusan diambil melalui proses musyawarah, bukan semata-mata oleh pemimpin. Nah, jadi keputusan kolektif ini adalah keputusan yang tidak bisa seperti yang ada di luar Indonesia. Contohnya seperti yang ada di Arab Saudi, yang mana apapun keputusan itu cukup melalui raja sudah sah. Tapi di Iya. Indonesia kita harus melalui keputusan musyawarah, kesepakatan bersama-sama, baik Benar. melalui legislatif ataupun eksekutifnya, ataupun seluruh rakyat mengikuti musyawarah itu tersebut. Iya, Mungkin benar. sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa buat Aidil. Tepuk tangan dulu buat Aidil. Oke. Luar biasa ya. Jadi yang disampaikan Aidil tadi itu sudah memuat keseluruhan dari demokrasi dalam Islam. Ya. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwasanya Islam itu sudah jauh sebelum kita menerapkan demokrasi dan mengadopsi nilai-nilai demokrasi dari barat, tapi Islam itu sudah jauh mengajarkan kita nilai-nilai demokrasi. Di zaman Rasul juga seperti itu, Rasul mengadakan musyawarah, mufakat, mengambil keputusan, ya, dengan konsep dan tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Oke, baik, Aidil, terima kasih banyak. Terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah mengadakan ikut ya, yang sudah ikut kuliah kita hari ini. Nah, ingat tugasnya yang tadi yang Ibu sampaikan, jangan lupa minggu depan kita ada tugas kritik analisis artikel ataupun penyelewengan demokrasi ya di Indonesia. Oke, mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Absennya jangan lupa diisi. Kita sudahi. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.